Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya, para viewer, para subscriber Padepokan Maung Siliwangi. Pada kesempatan malam hari ini, Padepokan Maung Siliwangi bersama tim dan kru akan mencoba mengungkap misteri dari sisi gaibnya, sebuah kejadian tragedi yang sangat memilukan, yaitu dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dari kami Padepokan Maung Siliwangi bersama praktisi sekaligus pembimbing dari Padepokan Maung Siliwangi akan mencoba mengungkap dari sisi gaib dengan memasukkan nanti salah satu khodam ataupun kuasa gaibnya. Entah nanti kita tanyakan langsung saja kepada praktisi Gus Adiken. Selengkapnya nanti agar nanti bisa terungkap semua. Semoga menjadi pengetahuan sekaligus hikmah. Ada hikmah yang terpetik di situ. Nanti kita saksikan saja, kita ikuti saja petuah-petuahnya ataupun apa yang disampaikan oleh gaibnya ataupun jin yang akan ditarik dari sisi gaib ataupun penguasa gaibnya. Sebelum nanti kita mulai, marilah kita doakan untuk seluruh korban yang meninggal dunia dari pesawat SJ182. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada semua keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran serta kelapangan dada. Langsung saja kita kepada praktisi Gus Adiken untuk menerangkan lebih lengkapnya. Bagaimana Gus nanti yang akan diungkap itu kira-kira apa Gus nanti dari kejadian terjatuhnya pesawat SJ182 ini yang menelan korban hampir sekitar 62 jiwa ini, Gus. Silakan, Gus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu untuk korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang sedang terjadi. Semoga beliau-beliau yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat tersebut diterima semua amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Mari kita berdoa. Ya. Khususnya rohi para korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang kecelakaan di Pulau Seribu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya, jadi insya Allah kita nanti akan mengungkap dari sisi goibnya. Iya. Siapa tahu, karena kita juga banyak yang tidak tahu. Mungkin ada dari sisi goibnya. Wallahu alam bisawab. Iya. Nanti kita akan tarik dari penguasa dari laut Kepulauan Seribu. Iya, ya. Tapi menurut pandangan Gus Adikan sendiri, kira-kira dari sisi goibnya itu ada ya Gus ya? Insya Dari Allah. balik kejadian peristiwa Karena ini. di setiap tempat dimanapun, entah itu di daratan atau di laut atau di langit atau di atas di awan, Iya. intinya semua yang ada di bumi ini dan seisinya Iya, iya. ada penghuni dari makhluk goib pasti. Karena Oh, Allah iya, itu iya, iya. tidak hanya menciptakan manusia, Iya, 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 tapi Gus. Allah juga menciptakan jin dan manusia Iya. di dalam Al-Quran untuk beribadah kepada Allah. Iya, iya, iya. Yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi daripada itu nanti kita akan menarik jin yang menguasai di sekitar Kepulauan Seribu, karena katanya Gambarannya seperti apa Gus kalau menurut di sana pandangan spiritual? tempat pesawatnya itu ya yang jatuh ya Iya, iya, di iya. Kepulauan Seribu ya. Di Kepulauan Seribu itu ya. Iya. Mungkin kalau dari sisi goibnya ada gangguan, karena dalam kelalaian kita pasti kita akan diganggu oleh makhluk goib. Oh, iya, iya, Maksud iya. kelalaian adalah untuk kita sendiri, maksudnya apabila kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengganggu kita adalah dari setan sendiri. Iya. Dan setan itu sifatnya merusak, mengganggu, Iya. menghalang-halangi, dan Jadi mengupayakan bagaimana agar kita itu celaka, karena itu perbuatan-perbuatan setan. iya. Jadi ada baiknya ya Gus ya, untuk sebelum melakukan perjalanan ataupun beraktivitas yang lain, baik itu apapun lah, kita tidak lupa berdoa ya Gus ya. Iya, Berdoa untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa Allah Iya. Subhanahu wa taala, ya agar tadi Gus diberikan keselamatan dan dihindarkan dari, semoga saja dihindarkan dari semua musibah ataupun malapetaka. Iya. Kita harus selalu berdoa. Terutama kita harus selalu mengingat Allah, dzikrullah. Iya, iya, iya. Mengingat Allah itu yang paling penting, dan kita dimanapun berada harus selalu berdoa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Iya, iya, iya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, langsung saja pemirsa, para viewer, para subscriber Padepokan Maung Siliwangi di channel Padepokan Maung Siliwangi, kita akan mulai sesi untuk mengungkap misteri di balik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Silakan Gus, monggo. Semua benteng-benteng lapisan iblis, benteng lapisan iblis yang di dalam seluruh pedang cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan perintah dari Guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, penguasa goib yang ada di sekitar Kepulauan Seribu tempat terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, penguasa laut tersebut masuk.
Assalamualaikum. Ada apa saya dipanggil ke sini? Ya, kami dari manusia ingin mengetahui bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang sedang menjadi korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Kenapa kau tidak tanyakan kepada manusia? Ya, karena kita manusia itu mempunyai keterbatasan. Jadi kita ingin menggali secara gaibnya kepada Anda. Kalau boleh tahu, Anda sendiri itu golongan apa? Siluman. Oh, siluman. Mohon diperkenalkan, kami dari Padepokan Maung Siliwangi, murid dan jamaah dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Anda itu siapa? Dan sosok Anda seperti apa? Saya Panglima penjaga di laut. Tenang, kami cuma mau mengurai informasi saya saja. sudah tenang. Ya, duduk yang bagus ya, duduk yang bagus. Coba duduk yang bagus biar kesannya enak gitu. Boleh untuk diberikan informasi tentang kejadian saudara kita, saudara-saudari kita di dalam korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air kemarin. Apakah Anda mengetahui tentang pesawat tersebut? Apakah ada sosok goib atau kendala goib dalam kejadian kecelakaan pesawat tersebut? Karena menurut berita-berita yang sekarang disiarkan kan penyebabnya faktor alam seperti itu. Jadi ya kita mau mencari informasi lah dari sisi gaibnya seperti itu. Mohon dijelaskan ya. Siapa bilang itu faktor alam? Lalu? Dari mana buktinya itu kalau faktor alam? Ya, makanya kita kan pengen tahu bagaimana sebetulnya dalam kondisi gaibnya waktu itu. Saya tidak mau dari golongan kami disalahkan masalah perihal. Ya, kami tidak menyalahkan, tapi kita hanya ingin tahu informasi yang sebenarnya bagaimana secara gaibnya. Itu faktor kelalaian sendiri. Kok bisa faktor kelalaian sendiri, maksudnya bagaimana ya? Coba dijelaskan seperti itu biar kami tahu. Karena kami dan pasukan golongan-golongan kami melihat bangkai di dalam laut itu tidak ada sebercak cahaya pun. Maksudnya bangkai di dalam laut itu gimana? Bangkai pesawat. Oh ya, bangkai pesawat. Iya. Maksudnya cahaya apa? Cahaya lampu pesawat atau cahaya Bukan. apa? Cahaya seperti kalian yang kalian miliki sekarang. Ini jadi pemirsa, ini sosok yang masuk ke dalam mediator ini adalah sosok siluman, Panglima. Jadi dia mengaku sebagai penguasa Saya Panglima. Panglima ya. Kami sedang tugas. Oh, panglimanya ini pemirsa. Jadi ini yang ditugaskan oleh rajanya untuk menjaga di antara kawasan Kepulauan Seribu. Di atas kamu di tempatnya di daratan apa di lautan kamu? Di lautan. Di lautan. Oh, pemirsa, ini ternyata di lautan tempatnya. Waktu itu Anda tahu ya, Masnya, waktu terjadi kecelakaan itu dan mengetahui? Tahu. Yang menggerakkan itu dari atas, bukan dari bawah. Masnya dari atas bagaimana? Asalnya dari atas pesawat itu. Itu ada yang menggerak-gerakkan, ada yang tidak beres, terutama
yang bertanggung jawab atas pesawat itu. Karena ini menurut informasi pesawat itu kan sudah berumur antara 25 sampai 25 tahun seperti itu. Bentuk kelalaian manusia yang Anda sampaikan itu seperti apa? Atau mungkin karena cerobohnya kurang perawatannya atau seperti apa? Maksudnya seperti apa? Atau dari sisi lainnya coba diterangkan seperti itu. Semestinya dari golongan manusia itu sudah pandai dan bisa menganalisa sendiri masalah teknologi, apalagi dia bertanggung jawab atas nyawa-nyawa yang akan dibawanya. Dia lebih hati-hati, semestinya seperti itu. Jadi nggak ada ya dari golongan kalian yang mengganggu dalam perjalanan pesawat itu. Oh, seperti itu. Ada apa tidak seperti gangguan kabut hitam atau bagaimana waktu? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada gangguan seperti itu pada waktu itu cuacanya. Berarti murni dari kelalaian manusia sendiri. Iya. Kembali lagi saya maksud, dari bangkai pesawat itu tidak ada cahaya sedikit pun. Cahaya bagaimana ya yang Anda maksudkan? Maksudnya cahaya apa itu? Yang bagaimana maksudnya? Yang seperti apa? Cahaya itu berupa ledakan atau cahaya apa? Itu yang saya maksud. Ya. Orang yang menekan cahaya. Oh, seperti itu. Tapi Kalau ada, dia ada. kalau ada dari salah satu korban berdoa, kan semestinya itu ada cahayanya. Walaupun itu 1-2 orang atau beberapa orang. Lupa. Yang megang penuh itu siapa? Yang mengendalikan pesawat itu siapa? Bukan penumpang. Penumpang hanya mendoakan untuk dirinya sendiri, sedangkan yang bertanggung jawab Jadi itu yang ya kita pesawat itu. maksudnya tidak mungkin menyalahkan ataupun mengelirukan yang mengemudi pesawat atau sang pilot ataupun yang lainnya. Makanya kita mengungkap dari sisi gaib itu untuk mengurai informasi, sebenarnya mengurai informasi yang ingin kami tahu itu apa memang betul tidak ada dari golongan kalian, entah itu bangsa jin, siluman Tidak ada. ataupun iblis. Kalau boleh saya jujur, Bagaimana? dalam semua ini Bertanduk. Iblis maksudnya. blank. Karena Ada hubungannya apa iblis mengganggu itu? ada Apa itu? Dan apa kesalahan manusia sehingga diganggu? itu sudah tradisi Tradisi seperti apa maksudnya? pergantian tahun. Apa semacam tumbal seperti itu Bukan tumbal, atau Apa itu? bertanduk. Itu lebih tahu mana orang-orang yang akan dihabisi untuk dijadikan persembahan. Makanya kesalahan kita itu apa sehingga kok sampai mereka itu mencelakai kita secara goibnya gitu? Karena kesalahan yang terbesar dari kalian, dia terlalu menggebu-gebu, tidak berdoa terlebih dahulu.
Tapi Anda jangan salah loh ya. Salah satu dari pilotnya dan kapten pilotnya itu ahli ibadah loh itu. Dari mana? Dari sisi mana ibadahnya? Ya sholat, Dari jasad. ya melakukan zikir, bersolawat. Apabila beliau itu melakukan ibadah dengan hati nurani yang jernih, pasti bangkai itu ada setitik cahaya terang. Itu yang saya maksud. Ini maksudnya yang ditujukan kepada yang membawa pesawat atau penumpangnya? Apakah penumpang, doa penumpang Mungkin itu enggak? kalian akan Mbak memahami Maru. sendiri siapa yang bertanggung jawab. Soalnya menurut informasi itu di antara penumpang itu juga ada yang dari pondok pesantren seperti itu, ada yang pembimbing pondok pesantren seperti itu. Dan saya yakin beliau juga orang yang taat beribadah seperti itu. Apa doanya tidak berpengaruh kepada golongan-golongan iblis yang dimaksud? Kamu pikir kalau orang itu sudah tinggi ilmunya, dia akan berdoa setiap hari atau setiap waktu? Jadi pemirsa, yang saya tangkap ini pesan yang disampaikan oleh sosok yang masuk di mediator ini, pesan-pesannya yang saya tangkap, setiap kita mau melakukan perjalanan Katanya ini ada kita yang harus mengatakan berdoa selanjutnya seperti itu. ada seperti pusaran. Itu betul apa tidak? Pusaran dari mana? Pusaran di laut tersebut. Coba dilihat dulu. Di kepulauan itu, di laut itu, sering apa tidak memakan korban? Kalau sering, berarti saya yang keliru. Karena pusaran terbesar bukan di situ tempatnya. Apakah Anda tidak tahu di kepulauan tersebut ada salah satu kerajaan terbesar? Kalau benar-benar Anda dari golongan siluman dan sebagai panglima, Saya tahu. pastinya Anda tahu. Tahu. Kerajaan apa itu? Itu kerajaan leluhur kami. Kerajaan apa? Dari mana itu? Itu kerajaan Atlantis. Tahu berarti. Kalau itu kerajaan Atlantis, Ya, kami tahu. ada hubungannya enggak sekarang? Kita kan ini mau mencari informasi, entah itu pesawatnya masuk ke dimensi Atlantis atau dimensi goib. Bagaimana? Kok sampai sekarang korban dan beserta pesawatnya hanya serpian-serpian kecil aja yang ditemukan? Ada yang menutupi. Siapa itu yang menutupi? Bertanduk. Bertanduk? Iblis maksudnya? Ya, Ada berapa tentara iblis yang waktu itu mengganggu? 2 juta bertanduk. Dan semuanya bertanduk 10 semua. Dia bisa menggoyangkan pesawat. Berarti waktu itu iblis memang Ya, itu yang menggoyangkan pesawat tersebut. itu iblis. Iblis yang tanduknya 10. Iya, Berarti kan semua ini kan ada rekayasanya iblis gitu loh. benar. Tapi bukan golongan kami. Kami golongan siluman. Dan iblis itu ada sangkut pautnya apa dengan pesawat tersebut gitu loh? Atau dengan korban? Itu tradisi. Tadi siapa? Siapa yang menyuruh iblis tersebut? Maksudnya apa? Dia lebih bahagia dan kekuatannya bertambah bila ada berita duka yang sangat besar. Dan
selama itu ada tangisan-tangisan dari keluarga yang ditinggalkan, iblis pun tertawa. Dan Bisa dia akan seperti dinaikkan itu? derajatnya seperti itu. Kok bisa seperti itu ya? Iya. Sekarang begini, Anda tahu enggak roh-roh dari korban-korban tersebut itu sekarang di mana? Masih di dalam. Masih di dalam dasar laut. Benar. Nah, ini setahu saya, menurut pandangan kamu, Anda bagaimana ini? Korban dari seseorang yang meninggal ataupun orang yang meninggal di dalam lautan itu tergolong mati syahid seperti itu. Menurut pandangan Anda di gaib seperti apa itu? Urusan nyawa diterima atau tidak diterima itu bukan kapasitas saya tidak tahu. Yang jelas di dasar laut itu banyak roh-roh gentayangan. Roh gentayangan dari pesawat tersebut. Sebelumnya ada Apa itu? kapal tenggelam. Kapal. Iya, itu banyak roh di sana. Oh, Itu ada yang membelenggu seperti dimensi. Nah, itu jawabannya. Ada yang membelenggu kan? Benar. Katanya tadi tidak. Tapi bukan kami yang melakukan. Dimensinya seperti apa itu? Dimensi itu dari kegaiban tersebut. Seperti gerbang kah, pintu kah, atau apa? Atau lorong secara gaibnya, atau kabut hitam? Seperti apa waktu itu? Ada yang menutupi, tidak cahaya tapi berwarna hitam dan tidak bisa ditembus. Kabut hitam berarti. Ya, maksudnya di dalam lautan atau di atas lautan? dalam lautan. Nah, kabut hitam tersebut jalurnya itu kemana itu? Urut-urutannya kemana itu? Kalau diurutkan, ada jalurnya enggak itu kabut hitam? Oh ya Gus, ini saya pernah dengar di pantai utara itu ada sosok ratunya ya Gus ya. Dewi Lanjar kalau nggak salah. Oh, coba ditanyakan Gus, apakah dia mengenal? Apakah Anda mengenal dengan sebutan Dewi Lanjar? Itu penguasa pantai Ratu Utara. Kira-kira beliau tahu nggak dengan kejadian ini? Beliau tidak akan tahu menau, tidak akan mencampuri urusan masalah hubungan dengan nyawa, karena beliau juga ibadah sekarang dan tugasnya banyak. Beliau tidak Subhanallah. ada sangkut pautnya dengan iblis, tidak ada. Apakah beliau sekarang sudah Muslim? Sudah menjadi seperti sudah menjadi Islam? Syariat Islam. Oh, seperti itu ya. Subhanallah. Jadi ternyata Ratu Pantai Utara ataupun yang disebut Dewi Lanjar itu saya juga baru dengar ini pemirsa. Dari dimensi kegelapan tadi berarti ada hubungannya dengan iblis ya? Benar. Nah, itu jalurnya kemana? Pasti Anda tahu secara gaibnya. Karena ini berhubungan dengan laut. Kemana ini? Jalurnya
jalurnya kemana? Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda. Iya, Ya, betul itu. benar. Jadi ini jalurnya sampai ke segitiga Bermuda. Dari Kepulauan Seribu itu Gus ya. Iya. Kalau arahnya segitiga Bermuda kan ada di mana itu ya? Ini segitiga Bermudanya ini yang dimaksud apa ya? Yang sebelah mana? Yang di areal mana? Di areal Indonesia itu sendiri ataupun di mana itu? Soalnya versinya banyak seperti itu. Segitiga Bermuda itu seperti itu yang kami tahu. Oh, manusia sudah tahu semua segitiga Bermuda yang dimaksud. Karena banyak sekali pesawat dan kapal Oh, iya iya. sedot Iya iya. pusaran ke dalam situ. Oh, itu berarti nyata ya, itu masuk ke dalam kekuasaan gaib ya di Mana situ. itu Ya? tempatnya segitiga Bermuda? Biar saudara kita tahu. Dekat negeri Paman Sam. Dekat Paman Sam. Ya, Amerika. Jadi yang dimaksud tadi jalur gaib ya Gus ya. Iya, ini jalur goibnya di Kepulauan Seribu, ternyata ada jalurnya ke segitiga Bermuda. Oh, seperti itu. sebenarnya di Indonesia ini ada segitiga. Tapi segitiga itu jalurnya itu peninggalan kerajaan Atlantis. Apakah di antara Kalimantan, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sumatera. Sumatera, Jawa. Oh, Itu kerajaan Itu Atlantis. kerajaan. ada segitiga, tapi kerajaan Atlantis. Dan kami yakin kami tidak melakukan seperti itu karena raja kami juga bertugas dan memerintahkan kami untuk menjaga. Dan Anda tahu enggak, dari segitiga Bermuda tersebut itu ada sosok apa yang membahayakan di situ? Kok hingga sampai jalurnya ke Kepulauan Seribu? Kenapa kok nggak di negara lain atau di lautan yang lain? Kenapa harus di Laut Indonesia ini? Ada itu, ada yang menghuni dan masih menetap, yang akan menjadi bagian dari Tuhan kalian sendiri. Maksudnya gimana? Yang akan menjadi Tuhannya para manusia-manusia yang tersesat. Yang tersesat. Ya, Karena Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. ya benar. Apakah yang dimaksud itu ad-Dajjal? Iya, apa yang dimaksud Dajjal itu? Silaknatullah. Apa? Silaknatullah. Silanatullah. Dajjal. Dajjal. Ya. Jangan menyebut-nyebut nama itu, energinya sangat panas sekali. Terus apa hubungannya dengan Indonesia ini sampai jalurnya ke Kepulauan Seribu? Karena di Indonesia ini menyimpan banyak suatu rahasia, terutama dia juga akan membebaskan Ya'juj Ma'juj. Oh, jadi ada hubungannya dengan Ya'juj Ma'juj. Ya, benar. Dia memakai taktik seperti itu. Darah menjadi taruhannya.
Berarti Indonesia ini termasuk incarannya Dajjal. Bukankah negara kita ini dilindungi oleh para raja-raja terdahulu, para wali-walinya Allah? Karena yang akan mengancam Dajjal itu ya pemimpin di Indonesia ini yang akan datang. Makanya dia benci kepada kita, benci, ingin menghancurkan bangsa ini. Dia akan merubah sejarah. Dia sudah yakin akan merubah sejarah. Dimaksud itu siapa itu yang akan merubah sejarah? Laknatullah Dajjal. Oh. Dia sudah menyusun rencana. Dia menyuruh antek-antek iblis-iblis itu untuk menggoyahkan iman-iman seseorang, terutama manusia-manusia dari bangsa ini sendiri. Itu darahnya beda sama manusia di negara lain, karena darah bangsa ini mempunyai energi sendiri. Energi apa maksudnya? Energi kebaikan atau keburukan atau energi apa? Darah-darah luhur. Ya. Alhamdulillah kalau kita bangsa Indonesia ini masih ada darah-darah leluhur dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Iya. Iya, itu yang bikin antek-antek Dajjal Laknatullah ingin memperangi bangsa ini. Dia memerintahkan penyusup-penyusup dari bangsa manusia, orang-orang yang tidak mempunyai agama seperti orang-orang Yahudi, itu punya benci kepada bangsa ini. Kembali ke tadi, ke jatuhnya pesawat SJ182 ya. Itu apa pesan yang mungkin Anda mau sampaikan kepada kami? Apa untuk kita sebagai manusia ini, biar kata Anda tadi tidak selalu menyalahkan dari golongan goib? Kalian itu seringkali mengalami kelalaian karena kalian sudah terpengaruh kepada akal kalian sendiri. Kelalaian seperti apa? Apakah dengan dikruh itu mengingat Allah? Manusia itu sudah merasa dirinya itu pintar, bisa menjadi Tuhan, menjaga dirinya itu bisa selamat. Dia tidak tahu kalau kalian itu sudah diintai sama pengikut iblis. Dan yang nanti akan menjadi sasaran empuk untuk bangsa iblis itu apa? Ataupun orang yang seperti apa? Orang yang sombong. Maksudnya sombong bagaimana? Sombong kepada dirinya sendiri. Sudah merasa dirinya itu mampu. Contoh yang sekarang barusan terjadi itu atas dasar kesombongan kalian itu sendiri. Apabila kalian itu menghasilkan hati sedikit saja dan mengingat Tuhan kalian, malaikat-malaikat Tuhan akan menyelamatkan kalian dari serangan tentara-tentara iblis. Jangan dikira ini sudah takdir.
Jadi Iya. intinya ada campur tangan dari iblis tadi ya. Misi yang besar akan ditumpangi korban yang besar. Coba menurut Goib, apa yang terjadi kemudian setelah kejadian ada pesawat jatuh seperti sekarang ini? Karena menurut ahli-ahli spiritual yang lainnya diramalkan ataupun diperkirakan banyak akan terjadi hal-hal yang menggemparkan seperti itu ataupun kejadian besar. Coba diterangkan agar nanti kita bisa antisipasi, agar kami semua nanti bisa Benarnya introspeksi tidak usah diri. diterangkan, orang itu sudah punya pendapat-pendapat sendiri. Ada yang menganggap ini musibah, ada yang menganggap ini suatu kelalaian, macam-macam. Itu terserah kalian mau bilang apa. Ada yang bilang ini ramalan bencana di tahun awal. Macam-macam orang itu berpendapat, tapi perlu digaris tengah ya. Ya, coba diterangkan. Seperti apa maksudnya? Garis tengah seperti apa? Peristiwa-peristiwa tentang terjadi kecelakaan itu semuanya kembali kepada dirinya masing-masing. Terus ada pesan apa untuk kita supaya kita berhati-hati untuk dari goibnya sendiri? Selalu berdoa, Intinya mendekatkan diri ya. Oh, selalu merendah Rendah diri seperti itu. jangan terlalu takabur jadi orang. Jadi pemirsa ini yang Takabur itu bisa menghancurkan. disampaikan, pesannya ini sangat mendalam dari sosok yang masuk ke mediator ini, bahwasanya kita ini makhluk yang sangat lemah, ya saya terima kasih untuk Anda dimana memberikan informasi. Silahkan untuk kembali ke tempatnya semula. Penjelasan yang saya katakan mungkin tidak akan bisa diterima kepada ya enggak apa-apa, yang penting sudah Anda sampaikan, nanti itu diterima atau tidak itu memang tergantung oleh masing-masing saya pribadi. jabarkan semua, pasti akan sakit hati dan tidak terima, dan kalian tahu resikonya. Apa itu tersebut? Nyawa kalian sendiri yang akan jadi wadahnya. Siapa yang memodalkan? Sudah, jangan dibahas lagi. Ya silahkan untuk kembali. Kami juga terima kasih sudah mau diajak komunikasi dengan kita. Mohon maaf ya, terima kasih sudah Ya. mau hadir. Silakan untuk kembali. Saya pamit dulu. Ya silakan. Ya, silahkan pelan-pelan. Jadi pemirsa, dari proses penarikan ke mediator tadi yang saya tangkap pesan-pesan untuk kita semua, bahwasanya satu, sebelum kita melakukan perjalanan jauh ataupun melakukan aktivitas apapun, sebaiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, dijauhkan dari segala musibah, karena Allah lah yang sesungguhnya
Zat yang maha memberikan keselamatan. Dan yang saya tangkap lagi tadi bahwasanya kita sebagai manusia banyaklah mengingat Allah, mengingat dengan zikrullah, dengan berendah diri. Jangan sampai hati kita menjadi sombong karena kepandaian kita, karena akal kita, sehingga kita melupakan kekuasaan Allah yang hak, yang maha agung. Selanjutnya Gus Adiken akan memberikan keterangan ataupun selebihnya sebagai praktisi. Silahkan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita harus berdoa, tawakal, pasrah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi kita tidak boleh sombong dan kita jangan sampai lupa mengingat Allah. Kita harus selalu zikrullah dimanapun kita berada, di aktivitas apapun selalu mengingat Allah dengan zikir Allah, 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 atau selalu dengan bersolawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi intinya tadi sekilas kita berbincang-bincang dengan goib yang ada di sekitar Kepulauan Seribu, mereka juga tidak mau disalahkan. Mereka juga sebagaimana makhluknya Allah yang diciptakan di dunia ini. Jadi mereka juga mempunyai privasi atau pembelaan. Intinya dari goib juga tidak mau melulu disalahkan oleh manusia apa-apa tentang goib ya, goib, apa goib. Jadi saudaraku tadi sudah mendengarkan sendiri. Jadi intinya semua kelalaian, kesalahan itu dari diri kita sendiri. Makanya kita harus selalu introspeksi diri, muhasabah, dan kita harus selalu mengingat Allah. Kita harus selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Intinya seperti itu, karena yang menjaga kita, sebaik-baiknya penjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus dimanapun selalu berdoa dan mengingat Allah. Yang paling penting itu mengingat Allah, atau dengan bersolawat. Jadi seperti itu adalah semua dari kelalaian diri kita sendiri. Dan kita dari tim Padepokan Mangun Siliwangi beserta Mas Yasin, kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada semua korban dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuhnya di sekitar Kepulauan Seribu. Jadi semoga keluarganya yang ditinggalkan dari korban pesawat tersebut diberikan kesabaran, ketabahan, dan kelapangan dada, terima takdir Allah ya. Dan semoga mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Mari kita doakan bersama-sama saudaraku, kita doakan lagi supaya roh sukma dari korban tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sisinya Allah yang lebih enak lagi di sana dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Khususan untuk semua roh dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang ada di sekitar Kepulauan Seribu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa, para saudara-saudaraku semua, subscriber, viewer, pemirsa Padepokan Maung Siliwangi, semoga tayangan tadi bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah yang terbaik agar kita diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum Oke, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.